Maka malam ini kita akan sedikit menceritakan sejarah munculnya Syiah dan beberapa pemahaman Syiah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam sebuah hadis yang ma'ruf antum sering mendengar, ketika Nabi SAW berbicara tentang perpecahan umat Islam, kata Nabi SAW, "Sataftariku ummati ala 73 firqatan." Bahwa umatku, kata Rasulullah, akan berpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua terancam neraka kecuali satu kelompok. Ketika Nabi SAW mengatakan sataftariku ummati, akan berpecah umatku, menunjukkan umat itu ada dua. Ada yang disebut dengan ummatud dakwah, umat yang memang harus didakwahi, diajak ke dalam Islam, dan itu mencakup semua agama, mau Yahudinya, mau Nasraninya, mau Hindunya, mau Budanya, mau apa saja agamanya. Itu disebut ummatud dakwah namanya. Umat yang harus kita dakwahi. Kemudian yang kedua ada namanya ummatul istijabah. Memang umat yang sudah menerima Islam, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu disebut umat istijabah. Lah dalam hadis ini Nabi SAW tidak hendak bercerita tentang ummatud dakwah, tetapi hendak bercerita tentang ummatul istijabah. Karena sebelumnya hadis ini bicara tentang Yahudi, perpecahan Yahudi 71, perpecahan Nasrani 72 gitu ya. Kemudian Rasul bicara tentang umatnya sendiri. Ummatul istijabah akan berpecah menjadi 73 kelompok. Yang satu direct masuk surga, yang 72-nya terancam neraka. Ketika para ulama membicarakan tentang masalah sempalan atau kelompok-kelompok yang keluar dari ahli sunnah, itu sebenarnya akarnya dari 6 kelompok. Jadi kelompok yang ada di zaman itu, yang kemudian berpecah kemana-mana, itu awalnya dari 6 kelompok itu. Pertama ahli sunnah wal jamaah sendiri, yang disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yang kedua al-khawarij, dan sudah saya jelaskan sejarahnya. Kemudian yang ketiga Syiah. Kemudian yang keempat Jahmiyah. Kemudian yang kelima Murji'ah, dan yang keenam Qadariyah. Dari 6 ini kemudian berpecah kemana-mana, sampailah kepada 73 kelompok. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak terbatas kepada 73 saja, tidak. Bisa lebih daripada itu. Tapi inilah akarnya dari sini. Nah, yang ingin saya bahas malam ini adalah kelompok Syiah. Syiah ini sendiri, ikhwan, pecahannya banyak, bukan satu saja Syiah itu, tidak. Bahkan ulama sampai menggolongkan pecahan Syiah itu sampai 70 firqatan, sampai 70. Syiah ini juga berpecah dan berkelompok-kelompok sesama mereka sendiri. Dan perselisihan mereka bukan seperti perselisihan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, bukan seperti perselisihan Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik dalam bab fikih, bukan. Perselisihan mereka ini sampai kepada tingkat aqadiyah, artinya sampai bicara akidah, menyesatkan satu dengan yang lainnya. Itu di tubuh mereka sendiri. Bagaimana kalau seandainya Syiah dilawankan dengan ahli sunnah? Wah, tentu lebih seru lagi kan gitu ya. Nah, di antara kelompok-kelompok Syiah yang paling besar dari pecahan-pecahan itu
ada namanya Syiah Ismailiyah, ada Syiah Itsna Asyariyah, ada Syiah Al-Batiniyah, ada Syiah Az-Zaidiyah, ada Syiah An-Nusraniyah, dan Syiah-Syiah yang lainnya banyak. Ini yang paling besar. Ada Syiah-Syiah kecil seperti Hashimiyah, Zurariyah, dan begitu seterusnya. Artinya mereka sendiri pecah. Dengan pecahnya kelompok Syiah ini, kita langsung dapat menilai bahwa Syiah ini bukan kelompok yang selamat, tapi kelompok yang bermasalah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentu engkau akan dapat di dalamnya banyak perselisihan, percanggahan satu dengan yang lainnya. Tapi karena Quran dari sisi Allah, maka tidak ada kontradiktif. Ketika Syiah kemudian berpecah, berarti memang agamanya bukan dari Allah. Sebab kalau dari Allah, kenapa berpecah? Ahli sunnah tidak ada yang berpecah. Ahli sunnah cuma satu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan gambarkan Syiah ini siapa sebenarnya, bagaimana munculnya. Kemunculan Syiah itu sebenarnya kurang lebih dengan Khawarij. Pada dasarnya mereka bukan kelompok Aqadiyah, bukan kelompok yang memiliki akidah khusus yang bertentangan dengan ahli sunnah, tidak. Itu awal kemunculannya. Murni 100% itu gerakan politik. Jadi pada permulaan kemunculan Syiah itu murni firqatun siyasiyatun, atau dengan bahasa lain gerakan-gerakan politik saja. Mereka tidak suka mendukung pemimpin ini dan suka mendukung pemimpin itu saja. Kemudian karena ketidaksukaannya akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Tapi di zaman awal-awal munculnya Syiah tidak ada ini masjid Syiah, masjid Sunnah, nggak ada. Ini markas Syiah, markas Sunnah, negeri Sunnah, negeri Syiah, nggak ada, belum ada di zaman itu. Karena memang gerakan Syiah itu pada awalnya hanya gerakan politik saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tapi yang tentu yang kalau kita mutlakan kalimat Syiah ya, Syiah kan banyak macamnya ya. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau kita katakan istilah Syiah biasanya ngarahnya ke siapa? Ke Syiah Itsna Asyariyah, atau dengan kata lain Syiah Rafidhah yang ada di Iran tuh, ya, yang mengimami tentang 12 imam yang diakhiri dengan Muhammad Hasan Al-Ashqari yang konon ketika masih bayi karena takut dibunuh diletakkan di Sirdab Irak, dan kelak akan muncul di akhir zaman sebagai Mahdil Muntadhar. Sehingga orang-orang Syiah hari ini datang ke gua itu, digedor-gedor tuh pintu gua, ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi, gitu. Keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Yang nggak akan keluar, nggak ada, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sepakat ketika itu Muhajirin dan Ansar, walaupun ada sedikit polemik ketika wafatnya Rasul, orang-orang Ansar kan berkumpul ingin memilih Sa'd bin Ubadah sebagai pengganti. Tapi datang Abu Bakar Siddiq, Umar dan juga Abu Ubaidah mengatakan bahwa al-imamatu min Quraisy, pemimpin itu harus dari Quraisy. Akhirnya orang-orang Ansar tidak berani lagi mengusung Sa'd bin Ubadah. Justru kompak mereka membaiat Abu Bakar. Resmilah Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khalifah berkuasa Abu Bakar tidak lama, 2 tahun 6 bulan saja. Kemudian Allah wafatkan. Nah, setelah Abu Bakar meninggal dunia dan sebelum berwasiat kepada Umar untuk menggantikannya, di zaman Abu Bakar belum ada Syiah, semua ahli sunnah. Kemudian khalifah jatuh ke tangan Umar atas wasiat Abu Bakar, tidak ada pemilihan umum, wasiat langsung dari pemimpin sebelumnya.
Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menjadi khalifah kedua yang kemudian mendapatkan gelar pertama dalam Islam, Amiral Mukminin, dan berkuasa cukup lama Umar, sekitar 10 tahun 6 bulan, ya kurang lebih 10 tahun. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lah ketika kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal mati syahid karena ditusuk oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu' al-Majusi saat mengimami salat subuh. Maka ketika itu Umar bin Khattab memilih Dewan Syuro untuk menggantikan siapa yang layak sepeninggalnya. Kemudian Dewan Syuro ini menobatkan Utsman ibn Affan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Utsman pun berkuasa, dan cukup lama Utsman ya berkuasa sampai 12 tahun paling lama sendiri Utsman ini. Dan di zaman Utsman inilah kata para ulama tidak ada umat berkumpul dalam sebuah negara seperti berkumpulnya manusia di zaman Utsman ibn Affan. Luar biasa Utsman itu ketika menjadi khalifah. Tapi sayang kemudian Utsman harus meninggal secara sadis, dibunuh oleh orang-orang Sabaiyah, orang-orang Abdullah ibn Sabah, penghasut dan cikal bakal gerombolan Syiah ini, dari orang yang namanya Abdullah ibn Sabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Utsman meninggal, khalifah jatuh kepada Ali radhiyallahu anhu. Secara otomatis karena tidak ada yang lebih mulia di antara sekian para sahabat kecuali Ali gitu ya. Bahkan Muawiyah sendiri yang ketika itu tidak berbaiat kepada Ali, dia tidak memproklamirkan dirinya menjadi khalifah kan begitu. Sampai ketika setelah terjadi perang yang disebut dengan perang Siffin kemudian berdamai, tetap saja Ali menjadi khalifahnya, Muawiyah tetap jadi gubernur di Syam kan gitu. Tidak ada khilaf, Ali khalifah keempat. Cuman di zaman Ali sekali lagi banyak kali kemudian peristiwa, ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Nahrawan kan itu ya. Banyak kali. Jadi kalau kita mau menggambarkan biografi Ali itu ceritanya hanya perang gitu saja. Iya. Jadi ceritanya berkisar perang saja biografi Ali itu, karena memang fitnah di zaman Ali luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah munculnya gerakan Syiah pertama itu. Sekali lagi saya katakan, gerakan Syiah pertama tidak ada gerakan akidah, murni gerakan politik. Ya. Ketika terjadi perang Siffin, setelah perang Siffin berlalu, munculkan satu firqah namanya Khawarij. Itu satu sisi. Ini kelompok pertama yang muncul, Khawarij kan itu. Lah setelah perang Siffin ini muncul juga kelompok kedua yang disebut dengan Syiah, yang dikepalai oleh siapa? Oleh Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah ini seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam di zaman Utsman, di akhir-akhir khilafah Utsman ibn Affan. Bahkan dia sendiri yang menggerakkan anak muda untuk melakukan pemberontakan kan itu. Sehingga ketika terjadi perang Siffin dan selesai ini perang Siffin ini, maka kemudian Khawarij mereka betul-betul memusuhi Ali, bahkan mengkafirkan gitu ya. Tapi ada satu sisi ekstrim yang kebalikan daripada Khawarij yang disebut dengan Syiah. Lah dimulai daripada orang yang bernama Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi dari Son Ayam. Lah ketika itu kemudian Abdullah ibn Sabah ini membuat orang-orang berfanatik kepada Ali, membuat orang-orang fanatik sekali kepada Ali radhiyallahu an, sehingga ada satu gerakan di zaman Ali radhiyallahu, tidak banyak orang-orangnya, yang sampai ke taraf menuhankan Ali radhiyallahu an. Sehingga mereka datang betul-betul ke Ali radhiyallahu an, mengatakan antal ilah, katanya, engkau Tuhan, katanya. Bayangkan, langsung dikatakan engkau Tuhan. Tentu Ali radhiyallahu an berusaha untuk mendakwai mereka, tapi mereka terus-menerus justru makin fanatik dan mengatakan dirinya Tuhan. Dari situlah Ali radhiyallahu an akhirnya membuat parit api
membuat parit, kemudian dilempari kayu bakar, kemudian dibakar, jadilah parit api itu. Kemudian orang-orang yang menuhankan dirinya semua ditangkap. Maka Ali radhiyallahu an membuat dua pilihan. Cabut ucapan kalian yang mengatakan aku Tuhan, atau lemparkan badan kalian ke dalam api. Dari sini terjadi tiga kelompok. Satu, kelompok yang betul-betul menganggap Ali itu Tuhan. Mereka rela masuk ke dalam api. Bukan tidak berdalil, mereka berdalil. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Tengok, Ali mengadab dengan api, berarti dia Rabb katanya. Nyemplung lah itu yang masih menuhankan Ali itu, berdalil juga mau bunuh diri itu. Ini kelompok yang ekstrim. Kelompok yang kedua memang tobat, betul-betul tobat, tidak menuhankan Ali. Mereka tobat nasuha. Lah kelompok yang ketiga inilah yang kemudian cikal bakal gerakan ini. Mereka berpura-pura tobat, tetapi keyakinan mereka tetap di atas kebatilan. Pura-pura saja. Ya, di antaranya Abdullah ibn Sabah di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah ibn Sabah ini terkenal menghasut orang-orang untuk menganggap bahwa Ali itu yang berhak menjadi khilafah setelah Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Maka dia mengutipkan fatwa, di antaranya adalah sebagaimana Yusa ibn Nun mendapatkan wasiat dari Musa, maka Ali juga sama mendapatkan wasiat dari Nabi SAW. Jadi harusnya dia yang berhak menjadi khalifah. Itu di antara pemikiran Abdullah ibn Sabah. Lah inilah gerakan Syiah yang pertama kali muncul, yang dikepalai siapa? Abdullah ibn Sabah ini, seorang tokoh Yahudi. Tetapi ketika itu kan belum ada gerakan besar, mengelompok, punya masjid sendiri, punya negara sendiri, belum ada. Ya sendiri-sendiri gitu ya, karena memang tidak bisa mereka berkembang kala itu. Kemudian gerakan kedua ketika meninggalnya Husain. Kita urut. Ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan menjadi raja, dan menjadi rajanya Muawiyah, dan merupakan raja pertama, bahkan raja terbaik dalam Islam. Sebelumnya siapa yang berkuasa setelah Ali meninggal? Putranya Hasan. Hasan berkuasa dulu kan, cuma 6 bulan saja. Maka di bulan Rabiul Awal pada tahun 41 setelah hijrah Nabi, kemudian Hasan pun mengundurkan diri. Nabi wafat bulan Rabiul Awal juga kan, tahun berapa? 11 Hijriah. Hasan turun dari kekuasaannya Rabiul Awal juga tahun 41 Hijriah. Berarti persis seperti sabda Nabi bahwa kekhilafahan di atas nubuah itu 30 tahun. Ya kan? Rasul mengatakan seperti itu kan? Kekhilafahan nubuah itu hanya 30 tahun saja. Dimulai daripada Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun lebih, kemudian Utsman 12 tahun, kemudian Ali 4 tahun, kemudian digenapkan dengan Hasan ibn Ali 6 bulan sekian hari. Maka di bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah dia mengundurkan diri, pas 30 tahun, persis seperti sabda Nabi. Karena setelah khilafah nubuah sudah tidak ada lagi, yang ada apa? Mulkun wa rahmah, kerajaan yang ada. Sudah tidak ada lagi sistem kekhilafahan, jadi sistem mulkun wa rahmah, kerajaan. Dan raja pertamanya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu setelah Hasan mengundurkan diri, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah dan berbaiat kepada Muawiyah, persis seperti sabda Rasul. Ketika Nabi SAW menggendong Hasan dan Husain, kata Nabi, salah satu di antara cucuku ini la'allallah an yusliha bainal fi'ataini minal muslimin. Boleh jadi satu di antara keduanya, entah Hasan entah Husain, kata Rasulullah, akan ada di antara cucunya yang mendamaikan dua kekuatan yang siap bertempur.
Rupanya dimaksud sabda Rasul adalah Hasan ibnu Ali. Dia tidak mau perang melawan Muawiyah karena takut banyak darah tertumpah, makanya diserahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Ya. Lihat bagaimana apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali semuanya terjadi. Ya, karena yang diucapkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an merasakan bahwa dia mau dekat ajalnya, entah kenapa tiba-tiba Muawiyah ibn Abi Sufyan berwasiat kepada anaknya Yazid ibn Muawiyah untuk menjadi khalifah pengganti. Padahal Yazid bin Muawiyah tidak lebih baik dibandingkan Husain. Di sana masih ada Husain. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Umar. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Zubair. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Abbas. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Amr ibn As. Masih banyak orang-orang yang baik gitu, yang jauh lebih baik. Mereka semua para sahabat Rasul. Tapi kenapa kemudian Muawiyah memilih anaknya? Boleh jadi itu ijtihadiyah, karena mungkin waktu dipegang Muawiyah memang tidak ada konflik, kaum muslimin kan bersatu. Makanya tahun ketika Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Sudah tidak ada lagi permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan yang ada pelebaran kekuasaan sampai ke daratan Afrika. Sehingga mungkin melihat Muawiyah ini sudah tenang, gak ada masalah. Gak masalah lah, karena saya sudah siapkan anak saya jadi pemimpin, biar saya nobatkan dia menjadi pemimpin sepeninggal. Padahal di sana ada yang lebih baik. Harusnya kan Muawiyah buat Dewan Syura, biar Dewan Syura itu yang memilih kan. Tapi Muawiyah punya ijtihad sendiri. Wallahu a'lam. Ya. Kenapa Muawiyah memilih anaknya untuk menggantikannya? Kenapa tidak Husain saja? Atau Abdullah ibn Zubair, atau Abdullah ibn Abbas, atau Abdullah ibn Umar, atau Abdullah ibn Amr bin As dan yang lainnya gitu. Lah akhirnya kemudian sebelum wafatnya Muawiyah mengirim surat kepada seluruh daerah-daerah Islam untuk membaiat putranya Yazid. Awalnya tidak setuju, tapi karena dipaksa oleh Muawiyah, akhirnya semua kaum muslimin sepakat membaiat Yazid, kecuali dua orang, Husain ibnu Ali dan Abdullah ibn Zubair, tidak mau baiat. Dan ketika itu keduanya tinggal di Madinah. Lah karena Yazid ini orangnya muda, mungkin pengetahuan dalam kepemimpinan kurang luas. Tiba-tiba ketika ayahnya meninggal dunia, Muawiyah ini, dan dia berkuasa, dia kemudian memerintahkan gubernur Madinah untuk memaksa Husain dan Abdullah ibn Zubair membaiat. Sebenarnya kalau tidak dipaksa, dibiarkan saja, toh juga mereka tidak akan mengganggu. Cuman mereka tidak setuju gitu saja kan. Tapi malah dipaksa untuk baiat. Akhirnya kaburlah Husain ibn Ali, tidak mau tinggal di Madinah. Abdullah ibn Zubair juga tidak mau tinggal di Madinah. Lari kemana? Lari ke Mekah, tinggal di Mekah. Lah kita tahu bahwa di seberang sana orang-orang Irak itu kan orang-orangnya Ali ya. Ketika Ali berkuasa kan memang loyalisnya ada di Irak gitu ya. Mendengar bahwa Husain tidak mau baiat, bahkan dipaksa lari ke Mekah. Lah akhirnya kemudian orang-orang Irak yang dari dulu ketika Muawiyah dibaiat dia tidak setuju, kemudian anaknya dibaiat makin tidak setuju, ditambah-tambah dengar Husain juga tidak baiat, makin kuat tidak setujunya kan itu ya. Di sini terjadi gerakan Syiah yang kedua dari arah Irak. Inilah gerakan Syiah yang kedua namanya. Tapi sekali lagi saya katakan ini gerakan politik. Mereka tidak setuju dengan Yazid dan mereka maunya Husain jadi pemimpin gitu. Hanya itu saja. Nggak ada nikah mut'ah, nggak ada, belum ada. Ini hanya murni gerakan-gerakan politik saja. Ya. Akhirnya kemudian orang-orang Irak ini ketika mendengar bahwa Husain tidak mau baiat, malah lari ke Mekah. Maka orang-orang Irak entah kenapa kemudian mereka mengirim surat sebanyak 500 surat. Ngirim surat zaman dulu, bukan ngirim surat kayak sekarang.
klik di WA, 1 detik dah sampai di Jakarta. Ngirim surat, jangankan zamannya Husain, zaman kita dulu belum ada handphone, ya, ngirim surat ke kantor pos itu, balik lagi suratnya tuh, balasannya surat sendiri, alamatnya nggak jelas. Ya. Jadi ngirim, apalagi zaman itu ngirim surat semana kan begitu. Jadi satu surat itu berharga karena sulit itu ngirim satu saja. Ini 500 surat, menunjukkan kesungguhan orang-orang Irak yang isi suratnya itu meminta agar Husain datang aja ke Husain ke Irak bahasanya. Biar kami orang-orang Irak yang membaiatmu dan kita keluar dari baiat Yazid katanya. Kepancing pula Husain ini. Karena banyaknya memang kayaknya serius, 500 surat, ini bukan main-main kan itu ya. Tetapi Husain akhirnya ingin memastikan dulu, dikirimlah Muslim bin Aqil. Wahai Muslim, anak pamannya, berangkat kau ke Irak sana. Betul nggak orang-orang Irak, orang-orang Kufah itu membaiat aku? Berangkatlah Muslim bin Aqil. Sampai di Irak betul-betul dibaiat 18.000 berbaiat kepada Husain lewat tangannya Muslim bin Aqil. Berarti ini betul-betul orang Irak ini memang mau keluar dari pemerintahan Yazid kan. Maka Yazid bin Muawiyah mendengar geresak-gerusu orang-orang Irak ini sudah buat ulah kan. Akhirnya dari Basrah, yang ketika itu gubernurnya dipimpin oleh Ubaidillah ibn Ziyad, dipindah menjadi gubernur Irak. Untuk apa? Gubernur Kufah, untuk mengawasi gerakan-gerakan ini. Siapa dalangnya, siapa orangnya, awasi mereka. Itu perintahnya Yazid bin Muawiyah. Maka dioper dari Basrah ke Kufah, jadi gubernur Kufah Ubaidillah ibn Ziyad ini. Akhirnya kemudian cerdas Ubaidillah ibn Ziyad ini, karena orang-orang Irak itu hubud dunia, orang-orang Kufah itu suka dunia. Akhirnya dihasut untuk membatalkan baiat mereka kepada Husain dengan ditawari banyak duit. Ya. Tengok duit, luntur juga baiatnya. Akhirnya kemudian ditinggallah Muslim bin Aqil satu menarik baiatnya, sehingga tidak ada orang yang mengikuti Muslim bin Aqil. Itulah kesempatan Ubaidillah, dibunuhlah Muslim bin Aqil. Sebelum dia bunuh, Muslim bin Aqil sempat mengirim surat kepada Husain agar jangan datang ke Kufah sebenarnya. Karena orang-orang Kufah itu kaumun ghudur, umat yang suka berkhianat, gak usah datang. Cuman sekali lagi mengantarkan surat ke Husain ini bukan perkara mudah, apalagi Husain sudah dalam perjalanan. Rupanya Husain ibn Ali sampailah kemudian di Kufah sana, di satu negeri namanya Karbala, dan Ubaidah ibn Ziyad melakukan perbuatan yang sangat sadis, mengepung tentara Husain yang jumlahnya hanya 100. Tentara dia mempasukan 5.000 orang, 100 orang ini tuh keluarganya, istrinya, anaknya, tentaranya paling banyak orang saja. Ini yang ngepung 5.000 orang tentara semua. Ya habislah, dibantai di situ sampai terjadilah pembunuhan kepada Husain, dipenggal kepalanya. Dan panjanglah ceritanya kalau pembunuhan Husain, karena kita fokus di sejarah Syiah. Jadi gerakan Syiah inilah gerakan kedua. Gerakan kedua muncul di Irak. Mereka kemudian melepas baiat kepada Yazid, malah kemudian diberikan kepada Husain. Tapi belakangan kemudian mereka pun tidak berbaiat kepada Husain juga. Gitu loh ya. Itulah orang-orang Irak itu kaumun ghudur. Ngepung itu sebagiannya adalah orang yang ngirim surat. Gitu bayangkan. Jadi Husain mengatakan, "Loh, kamu kan yang ngirim surat, ngapain kamu ikut-ikut ngepung saya?" katanya. Jadi itulah pengkhianatannya. Jadi setelah terbunuhnya Husain, orang-orang yang tidak terlibat dalam penyerangan Husain itu, mereka menyesal. Karena gara-gara mereka lah Husain terbunuh. Coba kalau mereka tidak ngirim surat, Husain tidak datang ke Irak kan gitu ya, Husain tidak akan terbunuh. Jadi mereka bersalah. Yang nanti orang-orang yang bersalah ini membuat gerakan yang disebut dengan gerakan Tawabin. Pasukan disebut Jaisu Tawabin, tentara-tentara yang bertobat. Maksudnya ingin bertobat, menebus kesalahannya karena kematian Husain. Itu tentara yang disebut Jaisu Tawabin nantinya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kemudian Husain meninggal, Yazid terus berkuasa, tapi Yazid pun tidak lama berkuasanya, hanya 4 tahun saja. Dan dia mati muda, belum sampai 40 tahun sudah meninggal Yazid itu karena sakit. Ya. Lah Yazid ini punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah ibnu Yazid ibnu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Orang dulu tuh gitu, kakek sama cucu sama-sama namanya. Nama anaknya Yazid Muawiyah. Muawiyah ini orang soleh. Orang soleh dia. Dia tidak berhajat kepada kekuasaan. Jadi yang dikehendaki Yazid itu maksudnya kekuasaan jatuh kepada Muawiyah. Anaknya pula tak mau. Karena dia seorang thalabul ilmi, dia orang soleh, dia tidak cinta dengan kekuasaan. Jadi ketika Yazid meninggal, dia malah kemudian ngomong di hadapan kaum muslimin, "Falyakhtaru ma syi'tum." Terserah kalian, pilih siapa yang akan menjadi pemimpin kalian, saya enggak mau, katanya. Oh, kacau lah negara, nggak ada pemimpin. Pemimpin yang mundurkan diri, apa nggak kacau? Di semua daerah kacau. Lah ketika terjadi kekacauan karena Muawiyah tidak mau jadi pemimpin, mundurin diri kan itu. Dari kota Madinah muncul Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah. Ketika Muawiyah mundur, di sana pula maju. Kan? Ketika Abdullah ibn Zubair dari kota Madinah menghabarkan bahwa baiat saya yang akan memimpin kaum muslimin, dari mana-mana negeri berbaiat kepada Abdullah ibn Zubair. Makanya kalau kita melihat tarjamah Abdullah ibn Zubair, baik yang dikatakan Imam Zahabi atau imam-imam yang lainnya, makanya beliau sering dikatakan Amirul Mukminin. Ya, karena sah, banyak kaum muslimin berbaiat ketika itu, beralih jadi pendukungnya Abdullah ibn Zubair, berbaiat semua. Kecuali orang Syam tidak mau baiat. Siapa? Marwan ibn Hakam. Tidak mau baiat dia. Ya. Marwan tidak mau baiat, tetap dia di Syam. Sebenarnya Marwan mau baiat, cuman dipengaruhi oleh siapa? Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad ini yang tadi yang membunuh Husain itu. Dapat pengaruh, tidak usah ngapain baiat. Bagus kau jadi pemimpin di sini saja, katanya. Makanya akhirnya dia tidak membaiat. Akhirnya Ubaidillah Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah selama 7 tahun. Sini banyak peristiwa kan, termasuk salah satunya Abdullah ibn Zubair sempat meratakan Ka'bah, membongkar Ka'bah, diratakan, diganti bangunannya dengan bangunan baru, disesuaikan dengan bangunan Ibrahim, pintunya 2 di bawah tanah dan Hijr Ismail masuk. Tapi kemudian dirubah di zaman Abdul Malik ibn Marwan, dirobohkan lagi, dibentuk lagi kayak Quraisy, kan itu ya. Jadi kembali setelah kemudian Abdullah ibn Zubair berkuasa selama 7 tahun, maka kemudian dari arah Irak, ini cerita tempat lain Irak, ini kan sedang kekosongan kekuasaan di Irak ini. Karena kan Muawiyah mengundurkan diri, tak mau jadi pemimpin. Abdullah ibn Zubair pun belum memproklamirkan, terjadi fawdha bahasa Arabnya ya, kekacauan di mana-mana. Dijadikan kesempatan oleh siapa? Oleh orang-orang yang pernah ngirim surat kepada Husain tapi tidak terlibat dalam pembunuhan Husain, mengelompok mereka di Irak. Inilah gerakan ketiga munculnya Syiah, mengelompok mereka, ingin balas dendam. Siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Husain bantai, termasuk juga Ubaidillah ibn Ziyad yang ketika itu menjadi gubernur Irak, dikepung istananya, dibunuh. Maka mereka kemudian mengatasnamakan diri sebagai Jaisut Tawabin, tentara-tentara yang tobat, katanya. Maksudnya tobat karena merasa bersalah gara-gara mereka Husain terbunuh di Karbala. Makanya gerakan disebut gerakan Tawabin. Inilah gerakan ketiga munculnya Syiah. Tapi sekali lagi ini gerakan politik kan, belum ada menyelisih akidah Ahlussunnah, nggak ada, belum ada. Belum ada yang menyelisih akidah Ahlussunnah, belum ada. Ini murni gerakan politik. Saya suka dengan Husain, tak suka dengan Yazid, itu saja. Ya. Loyal kepada ahli bait dan tidak suka dengan Bani Umayyah. Jadi belum ada penyimpangan akidah. Ya, yang mengatakan imam orang Syiah itu tahu yang gaib, bahkan tahu matinya kapan. Bahkan kalau di YouTube antum lihat tuh, sampai orang Syiah menganggap saking hulunya kepada Ali radhiyallahu an, mengatakan Fatimah itu zaujatullah, katanya. Saya lihat di YouTube, orang Syiah mengatakan apa? Fatimah itu istri Allah, katanya. Nasrani saja nggak mengucapkan kalimat ini.
Orang Nasrani itu paling ibnullah, anak Allah, kan itu. Ini istri Allah. Apa enggak sesat daripada Nasrani? Kecuali Syiah ini aneh-aneh. Di ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ini gerakan ketiga. Munculnya gerakan Syiah masih dalam koridor gerakan politik. Firqatun siyasiyah 100%. Ya, cuman kesalahan mereka yaitu memberontak, tidak setuju dengan ini, melakukan pemberontakan, itu saja. Tapi belum banyak akidah-akidah menyimpang. Kemudian kok bisa muncul akidah-akidah yang menyimpang, yang kemudian akhirnya Syiah dikeluarkan dari ahli sunnah? Karena secara umum definisi ahli sunnah itu sesuatu yang bukan Syiah dialah ahli sunnah. Itu takrif umum namanya. Definisi umum itu dari ujung ke ujung itu, kalau disebut ahli sunnah, kelompok yang bukan Syiah. Nah, itulah ahli sunnah. Pokoknya yang bukan Syiah semua ahli sunnah. Lah, kenapa sampai muncul penyimpangan? Muncul penyimpangan itu jauh-jauh setelah Daulah Umayyah belum ada, Daulah Abbasiyah belum ada. Baru belakangan muncullah orang-orang namanya Ali ibn Ibrahim al-Qumi, kemudian Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini, kemudian Tusi Muhammad Hasan at-Tusi, kemudian Ibnu Bawabeh dan yang lainnya. Itu orang-orang asing, bukan orang Arab tuh. Ya. Mereka lah yang kemudian mulai mengelompokkan Syiah dalam bentuk firqatun aqdiyah, dalam bentuk firqah yang punya akidah sendiri. Mereka ngarang-ngarang kitab yang menjadi rujukan orang-orang Syiah hari ini. Ya, Ali ibn Ibrahim al-Qumi, kitabnya ma'ruf, kitab al-Qumi itu. Kemudian Muhammad ibn Yaqub at-Tusi, ya, sampai terakhir ya Khumaini lah, kan begitu. Ngarang kitab kan itu. Jadi rujukan. Jadi menyimpangnya Syiah, gerakan berubah dari gerakan politik menjadi gerakan akidah sesat itu belakangan, jauh-jauh hari itu. Jauh-jauh hari. Sudah lewatlah Daulah Umayyah Abbasiyah, sudah nggak ada lagi. Baru muncul orang-orang asing, kemudian mengeruhkan suasana, akhirnya memasukkan akidah-akidah sesat. Jadilah Syiah menjadi firqah aqdiyah, kelompok yang memang betul-betul bergerak untuk menyebarkan akidah sesatnya sampai hari ini, menyebar di mana-mana. Ya, bahkan ketika revolusi Iran, ketika Khumaini kemudian menjadi presidennya, itulah gencar-gencarnya orang Syiah menyebarkan paham Syiah ke seantero dunia sampai ke negeri kita Indonesia. Banyak buku-buku Syiah diterjemahkan ketika revolusi Iran itu. Makanya wajar kemudian berkembang biaklah Syiah di negeri kita ini. Dan ingat bahwa perselisihan ahli sunnah dengan Syiah bukan seperti perselisihan Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Enggak, bukan. Itu pemikiran jahil. Sebagaimana ada tokoh Syiah yang sudah meninggal membuat satu lembaga yang dinamai SUSI. Bukan pesawat ya, SUSI, Sunni Syiah. Jadi disingkat lembaganya SUSI. Maunya itu mengawinkan antara Syiah dengan Sunnah. Ya tidak bisa. Perselisihannya bukan perselisihan antar madhab, ya. Ini perselisihan akidah. Bahkan perselisihan orang-orang Syiah dengan ahli Sunnah sampai ke tingkat takfir. Akidah-akidah orang Syiah itu sampai kepada kekufuran loh, akidah orang Syiah itu. Seperti umpamanya di antara mereka, imam mereka disangka bisa mengetahui yang gaib. Ini kan tingkat kufur, kayak dukun saja jadinya kan. Kemudian juga Khumaini sampai mengatakan, siapa yang tidak mengakui kemaksuman 12 imam dari Ali sampai kepada Muhammad Hasan Asy'ari, kafir dia katanya. Berarti kalau menurut kata-kata Khumaini, ketika dia mengatakan seperti itu, berarti kita ini kafir menurut orang Syiah, karena kita tidak mengakui 12 imam orang-orang Syiah, kan begitu. Konsekuensinya perkataan Khumaini mengkafirkan kita. Jadi manhajnya orang Syiah itu kurang lebih dengan Khawarij, sama-sama takfiri, mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Dan ahli sunnah alhamdulillah berlepas diri, tidak Syiah, tidak juga Khawarij. Ahli sunnah mu'tadil, ya, ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, moderat, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit gambaran kecil tentang munculnya sejarah Syiah dari gerakan politik menjadi gerakan akidah. Baik.
Sedikit kita akan membahas tentang beberapa keyakinan orang-orang Syiah. Karena orang Syiah ini memang bahaya ikhwan keyakinan. Yang pertama, ya'taqidu syi'atu anna Aliyan radhiyallahu anhu imamun ma'sum. Mereka orang Syiah menganggap bahwa Ali itu adalah imam maksum. Maksum itu artinya ucapan dan perbuatannya sama dengan ucapan dan perbuatan Nabi. Bisa jadi dalil. Karena dari sila perbedaan definisi hadis ahli sunnah dengan definisi hadis ahli Syiah. Ya. Kalau definisi hadis ahli sunnah itu apa yang bersumber dari Nabi, dari ucapan, dari perbuatan, dan dari penetapan Rasul, itulah hadis menurut kita. Tapi mereka mengatakan apa yang muncul dari ucapan, perbuatan, penetapan 12 imam Quran kita, tapi dalam kitab-kitab ulamanya mereka menganggap bahwa mereka punya Quran sendiri yang disebut The Mushaf Fatimah, kan begitu, yang tebalnya hebat dari Al-Quran dan hurufnya tidak ada yang dalam Quran gitu. Nggak tahu pakai huruf apa ya. Tapi sampai hari ini tidak bisa dihadirkan itu Mushaf Fatimah yang 3 kali lebih tebal di Quran itu. Mana tuh Mushaf Fatimah itu? Tak muncul-muncul. Tetap saja sampai hari ini orang Iran juga pakai masjid Quran kita kan. Cuman kemudian mereka disimpangkan 88 makna-maknanya ya. Taib. Jadi orang Syiah menganggap Ali itu maksum seperti maksumnya Nabi SAW. Walaupun kita bisa datang ke Masjid Nabawi dan berdoa kepada Rasul itu sambil mencela Abu Bakar dan Umar, masalahnya kuburannya di situ. Habis berdoa kepada Nabi bersalawat, habis itu dicaci maki itu Abu Bakar dan Umar, karena menurut keyakinan mereka Abu Bakar kafir, Umar kafir. Ketika mereka cari Ali maksum, pertanyaannya wahai Syiah, saya tanya nih, kalau memang Ali maksum, Abu Bakar, Umar kafir, kenapa satu putri Ali radhiyallahu anhu namanya Ummu Kulsum, Ali putri namanya Ummu Kulsum, dinikahkan oleh Ali dengan siapa? Dengan Umar. Salah satu putri Ali itu menikah dengan Umar yang dikafirkan oleh orang Syiah. Pertanyaan kedua, bagaimana mungkin seorang maksum menikahkan putrinya dengan orang kafir? Cuman ceritanya ya. Imma kalian mengatakan Ali tidak maksum sehingga menikahkan dengan Umar, tidak kafir, bahwa Ali menikahkan putrinya dengan dia, selesai urusan.